Langkah pertama dari rumah, terhapus dosa. Langkah kedua, naik derajat di akhirat 1 kali, 1 tingkatan. Langkah kedua, terhapus dosa. Langkah ketiga, naik lagi derajat. Begitu seterusnya. Ada lagi komplain, Ustaz, saya tidak jalan kaki. Silahkan naik motor, 1 tetes bensin, minyak, begitu pahalanya. Tetes pertama terhapus dosa, tetes yang kedua naik derajat, begitu seterusnya. Alangkah celakanya orang bertetangga dengan masjid, tidak salat berjamaah di masjid. Nabi mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang bertetangga dengan masjid, salatnya tidak dihitung di rumah. La salata illa fil masjid, tidak ada salatnya kecuali di masjid. Masya Allah. Itu penghafal Al-Quran dikasih wewenang dari Allah. Pilih keluargamu masuk surga sebanyak 10 orang. Silahkan pilih. Jadi kalau kita ingin nanti diberi amanah dari Allah untuk ditunjuk masuk ikut surga, tolong tempalah anak kita, didiklah anak kita masuk di pesantren sekaligus tahfiz Al-Quran. Wah, rejina tona. Tapi sungguh celaka orang tua ketika dalam sakarat. Pak makade andre guru totofan rita ye ko on kato masih ke lawan ayo mati aja lalu musalai minimal anda kau bacakan Yasin takodo biana enak bacakan Yasin sedewisen tomato cilaaka. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man kafa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita ucapkan puja syukur terhadap Allah yang segala-galanya memberikan nikmat kepada kita, terutama kesehatan, kekuatan serta kesempatan. Begitu pula kita kirimkan selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan tuntunan untuk keselamatan hidup di dunia, begitu pula untuk keselamatan akhirat insyaallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, may ya'mur masajid Allah. Kita melihat situasi dan kondisi, apalagi bulan suci Ramadan, segala bentuk ibadah dilipat gandakan pahalanya. Sedangkan kita sebagai manusia, persiapan kita yakni persiapan hidup dunia, begitu pula untuk persiapan hidup di akhirat. Orang yang cerdas, orang yang pintar memikirkan hidupnya dunia, tetapi lebih mementingkan hidupnya di akhirat. Sehingga
Kalau kita pikir kehidupan di dunia hanya sejenak, kehidupan di akhirat kelak akan kekal. Sedangkan kita melihat kecenderungan manusia lebih mementingkan hidup di dunia ketimbang dengan mementingkan hidup di akhirat. Barangkali sepintas lalu bukti setelah dicabut celengan laki-laki 100.000 lebih, perempuan 200 lebih. Kalau kita pikir sepintas lalu, uang kita miliki misalnya di rumah 100.000 rupiah, tiba-tiba kita cari uang 2.000 rupiah dibawa ke masjid, yang sisa 88.000. Yang tinggal itu adalah kepentingan hidup dunia, sedangkan yang dibawa ke masjid 2.000 adalah kepentingan akhirat. Berarti kecenderungan manusia lebih mementingkan hidup dunia ketimbang mementingkan hidup di akhirat. Padahal elok kita kolino cinampe bawah. Uang tadinya 98.000 belum tentu kita punya, tapi uang yang dimasukkan 2.000 sudah positif kita yang punya. Tetapi celakanya nanti setelah manusia itu meninggal dunia, dibagikan uang 2.000, inilah uangmu 2.000 yang kau masukkan di dalam celengan pada malam minggu. Aga na po na semineng utapang mega di Ronaldo sebuah mega runtuh. Berarti orang hal yang semacam ini muncul penyesalan setelah kita meninggal. Sudah kedengaran tadi, kalau dihitung secara matematika, banyaknya perempuan isi celengannya lebih 200, berarti kalau dibagi hanya 2.000 per orang, itu pun tidak cukup. Kalau laki-lakinya dibagi lebih 100, berarti tidak rata 2.000. Sekiranya masukkan semua celengan, berarti sudah nampak kecenderungan orang memilih kehidupan dunia yang sebentar. Kira-kira kalau kita berpikir persoalan kemakmuran masjid, mungkin panitia bisa mengemis. Kenapa? Bulan Ramadan kita pikirkan berapa uang sakunya imam tarawih. Kemudian berapa dibayar listrik karena memakai AC. Enak dirasa. Dek na pada riolo dek gagasi. Kalau kaki masih mana kamako sesa. Raji pelo kaki masih pak mana kamako falah. Tapi mako kue maka cek nih. Tetapi ternyata bisa mengemis pengurus masjid persoalan keuangan. Berarti belum bisa makmur. Iya. Magaloni rita masih kita enak kalau sujud. Siapa yang menyumbangkan? Tentu masyarakat. Berapa orang yang sujud dalam satu malam? Sekian juga mendapat pahalanya. Itu harus kita memakmurkan masjid. Enak sekali. Jadi siapa yang sudah menyumbang, insya Allah pahalanya setiap malam mengalir. Kalau dia masih hidup, tunggu. Kalau kita meninggal, pasti akan mengalir pahalanya. Kalau sudah meninggal, dia sudah nikmati sekarang. Berbeda dengan orang hidup, belum menikmati sekarang. Jamaah,
Kemudian memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Memakmurkan masjid, jamaahnya ramai. Bukan pada waktu mau salat tarawih, tetapi setiap waktu ramai. Kenapa dia ramai? Dia mementingkan hidupnya di akhirat. Karena dia punya prinsip bahwa manakala saya salat berjamaah di masjid, lipat ganda pahalanya ketimbang dengan salat di rumah sendiri-sendiri. Yaitu ini na pakai niat lolong kami wani apalah niat ki, ya Allah, insya Allah sebentar subuh saya akan salat berjamaah subuh di masjid, insya Allah mendapat pahala. Siapa yang tulis? Malaikat. Apakah malaikat dengar niat orang? Jawabannya tidak. Karena niat itu Allah yang mengetahui. Bisikan orang Allah yang mengetahui. Tetapi ketukan hati malaikat tidak tahu. Tapi kenapa dia bisa catat satu pahala setelah dia niat? Itu tawekon niai. Elok lo masih ya selama galo ini anak. Ada bau harum keluar dari mulut. Ya naroni nemo malaikat, oh ini orang niat satu pahala. Jadi napa kini karena pahala. Tapi subuh nanti saya teledor tidak pergi salat subuh, bagaimana pahala yang satu? Tetap tidak terhapus. Noleh maka deki lo tutunaknya pasani dia uno fak kada apa lau runtuh. Iya. Cedek lada itu fak cedek di bawah. Tetapi setelah datang di masjid, langkah pertama dari rumah terhapus dosa. Langkah kedua naik derajat di akhirat satu kali, satu tingkatan. Langkah kedua terhapus dosa, langkah ketiga naik lagi derajat, begitu seterusnya. Ada lagi komplain, Ustaz, saya tidak jalan kaki. Silahkan naik motor, satu tetes bensin, minyak, begitu pahalanya. Tetes pertama terhapus dosa, tetes yang kedua naik derajat, begitu seterusnya. Alangkah celakanya orang bertetangga dengan masjid, tidak salat berjamaah di masjid. Nabi mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang bertetangga dengan masjid, salatnya tidak dihitung di rumah. La salata illa fil masjid, tidak ada salatnya kecuali di masjid. Untunglah berniat untuk kepentingan akhirat, di masjid diisi ramai betul karena mengharapkan kemakmuran masjid sekaligus untuk baktinya kepada Allah, sekaligus untuk menunggu kebahagiaan di akhirat. Jamaah. Tetapi namun pun demikian, kalau hanya orang tua punya prinsip yang kuat, di masjid selalu salat, tetapi generasinya tidak dibimbing dan tidak diarahkan dan tidak dibina, barangkali kita bisa berpikir 10 tahun yang akan datang bagaimana masjid di Jalan Bali, apakah bisa ramai atau tidak. Olehnya itu, kalau Anda mau beruntung di akhirat, mengalir terus pahalanya, bimbinglah anak kita, generasi kita, ajarlah generasi kita, didiklah beragama generasi kita. Kenapa? Ya kunifagura nata baca Al-Quran, macap baca suratul Fatihah, macap baca suratul Yasin. Sekali dia baca suratul Fatihah sampai walad dhalin, apa dia bilang? Allahumma wasal sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila ruhi abi. Sampai apa yang dibaca anak
kepada orang tuanya. Justru anak harus kita didik supaya mengalir terus pahalanya, daripada generasi kita tenggelam di narkoba, tenggelam di kafe dan lain sebagainya ini. Untuk memakmurkan masjid, ramaikanlah masjid, termasuk anak-anak kita. Terlebih-lebih lagi kalau anak kita dimasukkan di madrasah, dimasukkan di pesantren, dimasukkan di tahfiz Al-Quran, jatahnya luar biasa. Penghafal Al-Quran dikasih jatah nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Penghafal Al-Quran ditahan di surga, jangan dulu kamu masuk. Sekarang ini saya berikan wewenang, tunjuklah keluargamu 10 orang banyaknya untuk kamu ikutkan masuk dalam surga. Pilihlah siapa keluargamu. Beruntunglah orang tua yang memasukkan anaknya penghafal Al-Quran seperti Imam Jamaat Isa tadi. Saya kira siapa punya orang tua? Pak Arifin Sahaka, ya? Itu Pak Arifin Sahaka, mamanya ini saya termasuk saya pelihara. Saya lama tinggal di rumahnya, Alena Gurunda. Orang tuanya mamanya ini berapa tahun saya nggak tinggal di rumahnya, cuma ini nggak tahu dia saya. Ini penghafal Al-Quran 3 bersaudara, Masya Allah. Itu penghafal Al-Quran dikasih wewenang dari Allah. Pilih keluargamu masuk surga sebanyak 10 orang. Silahkan pilih. Jadi kalau kita ingin nanti diberi amanah dari Allah untuk ditunjuk masuk ikut surga, tolong tempalah anak kita, didiklah anak kita masuk di pesantren sekaligus tahfiz Al-Quran. Wah, Regina Tona. Tapi sungguh celaka orang tua ketika dalam sakarat. Pak Makede Andre Guru Totofan Rita ye koon katomato masih ke lawan ayo mati aja lalu musalai minimal anda kau bacakan Yasin takodo biana enak bacakan Yasin sedewi sen tomato cilaaka anak nadine sebaca Yasin. Sungguh beruntung kalau orang tua panggil anaknya, nah ini orang tua dalam keadaan sakaraat, bacakan Yasin. Ambil, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ila akhir ayat. Terus bagaimana orang yang sementara sakarat dibacakan Yasin? Insya Allah kalau perjalanan ke kuburan masih gelap dilihat, insya Allah akan terang. Kalau susah di dalam kematiannya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah disebabkan surah Yasin. Tapi kota wedok bibu baca ngaki ingin Allah untung baik kok kamu balik bola maca. Tetapi kalau anak kita bagus, Masya Allah, inilah yang sangat-sangat diharapkan. Setelah sampai surah Yasin, apa dia bilang? Allahumma asal sawaba ma karana ila arwah abi, siapa namanya? Tunjuk. Inilah anak yang sangat beruntung, sekaligus orang tuanya luar biasa keberuntungannya. Olehnya itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, pikirkanlah dunia, tetapi jangan lupa lebih mementingkan kehidupan di akhirat. Caranya mementingkan akhirat, lebih baik banyak dimasukkan di masjid uang ketimbang tinggal di rumah. Sudah positif, itulah milik kita. Yang ada di rumah belum tentu Anda miliki. Coba lihat ketika orang meninggal,
yang menyertai hanya 3 saja, keluarganya, sampai di pinggir liang lahat. Setelah dimasukkan, setelah ditutup, tidak ada yang mau tinggal. Mana orang kecintaannya, mana orang yang sangat disukai. Kenapa kamu bilang biarlah aku berkemah satu malam untuk menemani saya punya orang tua, tetapi tidak ada orang yang mau sekalipun, bagaimana bentuknya pun tidak ada. Kembali, yang ikut lagi adalah harta, tetapi hartanya akan kembali semua, kecuali keikapan yang ikut langsung. Tetapi yang ikut menyertai kita adalah yang sudah kita masukkan di masjid ini. Uang beberapa hitungannya itu yang masuk, itu yang menyertai kita. Apa yang kita sudah lakukan itulah yang menyertai kita. Kenapa tidak mementingkan kehidupan di akhirat? Yang kematian pasti akan menunggu kita. Tidak ada orang yang tidak meninggal. Olehnya itu, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, berfikirlah sejenak. Bulan Ramadan dilipat gandakan segala apa yang dimasukkan. Tetapi kalau sedikit lipat gandanya sedikit pula. Tapi kalau banyak, banyak pula lipatannya. Iya. Kemudian, janganlah selalu mau tidur di rumah. Kalau waktu salat, usahakan memaksakan sedikit diri kita agar senantiasa betul-betul mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Kenapa? Dunia ini sebentar, akhirat adalah perpindahan kita. Kalau Anda mau pindah, bikinlah rumah sebelumnya, lengkapilah alatnya di dalam supaya tidak gelisah setelah Anda masuk. Olehnya itu, sekali lagi saya harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mementingkan hidup di akhiratnya ketimbang dengan hidup di akhirat di dunia. Saya ulangi, orang yang cerdas, orang yang pintar lebih mementingkan kehidupan akhiratnya ketimbang dengan kehidupan dunia, karena dunia hanya sebentar saja. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama diri pribadi saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.